Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan kupas tuntas untuk membuat dan membangun sebuah website. Pada bagian ketiga ini kita akan melanjutkan terkait dengan bagaimana kita menginstal dan mengatur sebuah tema atau template. Pada pembahasan kali ini kita akan melakukan praktek cara menginstal sebuah template yang nantinya akan kita ambil dari template yang dibuat dari kentus.com. Ada banyak template sebenarnya yang bisa kita pakai dalam membangun sebuah website. Kalau kemarin pada bagian yang kedua itu kita menginstalasi CMS WordPress. Kemudian pada saat kita menginstal WordPress itu sudah ada template yang default atau bawaan dari CMS WordPress itu sendiri. Nah, tetapi barangkali untuk optimalisasi fungsi sebuah template untuk memperbaiki tampilan website kita, untuk mempermudah kita dalam mengelola konten, kiranya kita bisa melakukan improvisasi, melakukan kreativitas untuk menginstal atau membuat template dari yang kita sukai. Nah, ada banyak hal dalam pembahasan ini, nanti akan saya sampaikan contoh-contoh beberapa template. Ada yang bisa diambil dari WordPress, ada template yang diambil dari Kentus, ada dari ThemeForest dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan memberikan contoh bagaimana menginstal dan mengatur sebuah template, dan nanti akan kita ambilkan dari kentus.com. Untuk lebih detailnya kita lihat pada video berikut ini. Pada tutorial bagian ketiga ini kita akan mempelajari terkait dengan instalasi tema atau template. Tampilan ini adalah tampilan setelah kita melaksanakan instalasi CMS WordPress. Jadi ini tema atau template bawaan asli dari WordPress. Nah, sekarang kita akan memulai untuk menginstal template terlebih dahulu. Adapun caranya, yang pertama kita akan masuk dulu ke WP Admin seperti yang pada bagian awal kita contohkan. Kita masuk ke WP Admin dengan cara seperti ini, https:/budi.brandedu.id, kemudian kita berikan WP Admin. Jadi kita masuk ke bagian admin, kemudian di username ini kita masukkan, kalau kemarin kita beri nama username-nya adalah admin. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke WP Admin. Kemudian kita akan memulai untuk melakukan instalasi template atau tema. Nah, ini tampilan dashboard awal. Nah, sekarang kita akan memulai untuk menginstal tema. Cara yang pertama adalah kita masuk ke menu Appearance. Kemudian di sini ada theme. Nah, kita pilih theme di sini. Oke. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk melaksanakan instalasi tema. Kita bisa masuk melalui add new ini, melalui add new. Nah, kita
bisa mengambil tema dari beberapa cara. Kita bisa mengambil pertama yang bersumber dari WordPress. Nah, ini WordPress. Jadi di WordPress sudah menyediakan cukup banyak theme. Ada sangat banyak di sini, nanti bisa teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk akademik, untuk bisnis, untuk kategori sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau yang di WordPress ini ada yang free dan ada yang premium atau berbayar. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung masuk ke beberapa web penyedia template. Di antaranya adalah kita bisa masuk ke Kentus. Alamatnya seperti ini, URL-nya kentus.com. Nah, di sini ada cukup banyak pilihan-pilihan dari template, ada sangat banyak di sini. Kemudian kalau di sini hampir semuanya berbayar. Ini ada yang mulai $25, $15, $10 dan seterusnya. Ini ada page berikutnya. Ini template yang disediakan oleh kentus.com. Nah, kemudian di sini selain dari Kentus, di sini juga ada, kita masuk ke ThemeForest. Jadi ini juga menyediakan cukup banyak bermacam-macam template yang ada. Jadi selain dari WordPress sendiri, kemudian kita juga masuk ke, bisa juga mengambil di Kentus, juga bisa mengambil lewat ThemeForest. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita contohkan salah satu template yang kita ambil dari Kentus. Jadi kita beli dari Kentus, kemudian kita akan install di sini. Proses yang pertama, tadi setelah kita masuk ke theme tadi, kemudian kita pilih add new, ini untuk yang baru, ya, untuk mengupload yang baru, atau kita juga bisa kita mencari di pencarian di sini untuk mencari pada saat ini kita online. Nah, sekarang akan kita pilih melalui add new. Kita upload theme. Karena sudah kita siapkan, maka nanti di sini kita akan untuk browse, di mana kita menyimpan file template. Kita cari dulu filenya yang sudah kita siapkan sebelum kita menginstal. Nah, file template ciri-cirinya pasti dia akan berupa file zip seperti ini. Nah, jadi ini produk dari Kentus, kemudian ini di yang bernama Magnus. Oke, kalau sudah, kita pilih install now. Oke, baik, ini adalah penjelasan atau keterangan ketika kita sudah menginstal template. Jadi intinya di sini kita diberikan penjelasan bahwa theme installed success, artinya template yang kita install sudah sukses. Nah, sekarang setelah kita menginstal, langkah berikutnya adalah untuk melakukan aktivasi. Jadi ini kita aktifkan di sini. Oke, kalau sudah kita aktivasi, berarti template yang sudah ada ini yang terpasang pada web kita sudah menggunakan template Magnus. Nah, kita lihat di sini pada tampilan sebelumnya. Jadi pada tampilan setelah kita menginstal pada awal, tampilannya seperti ini. Ini karena bawaan dari WordPress ketika kita menginstal menggunakan CMS WordPress pada tutorial yang
kedua kemarin. Nah, sekarang kita akan coba ini, kita refresh. Nah, ini tampilan awal yang sama sekali belum kita edit ya. Ini tampilan awal yang sama sekali belum kita edit, seperti ini, dengan menggunakan template Magnus. Nah, kita akan memulai untuk mengedit dari template ini. Kita pilih customize. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini untuk instruksi atau perintah-perintahnya, kemudian di sebelah kanan ini menunjukkan dari hasil, atau kalau kita akan melihat hasilnya secara live ada di sebelah kanan ini. Jadi yang pertama di sini terkait dengan site identity. Nah, jadi ini site title, ini seperti yang kemarin ketika kita menginstal di awal, kita beri nama Budi Post. Kemudian tagline-nya apa? Kita siapkan blog Budiono. Kemudian di sini berikutnya kita akan memberikan warna, set color. Nah, kita pilih warna untuk backgroundnya. Nah, kita pilih warna umpamanya warna grey, nah, atau warna hijau seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih background image. Ini karena belum ada, kita lewati dulu. Kemudian menu, nanti ini belakang kita bahas tersendiri terkait dengan menu. Kemudian widget juga sama. Oke, ini sementara terkait dengan dasar seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa mengatur lebih jauh. Nah, kemudian ada beberapa tahapan-tahapan lagi terkait dengan pengaturan pada template, untuk men-setting bagaimana template pada Kentus ini atau produk Kentus yang bernama Magnus ini bisa secara optimal. Kemudian setelah kita edit dasar, kita publish. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk mengedit. Kemudian di sini ada theme option. Theme option. Nah, di sini untuk mengedit terkait dengan theme. Yang pertama untuk general di sini, apakah kita akan memberikan logo image? Nah, kalau iya kita yes. Kemudian logonya seperti apa? Nah, kita munculkan di sini. Nah, di sini kita akan mencari logo. Umpamanya logonya kita siapkan seperti apa logo pada website yang kita rancang tersebut. Kita pilih logonya. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk mengganti logonya yang awalnya K yang berarti Kentus. Nah, ini kita ubah. Umpamanya kita berikan contoh saja, di sini kita masukkan untuk logo, seumpama kita menyiapkan logo pada instansi atau tempat kita membuat website tersebut. Nah,
Ini kita anggap logo berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini ada beberapa cara untuk men-setting. Nah, kita masukkan pilihan-pilihannya di sini. Oke, sementara ini untuk yang tahapan general. Nah, kemudian kita akan masuk untuk slider dan pop up di sini. Nah, ini ada pertanyaan enable breaking news slide, kita pilih yes. Jadi ini nanti yang teks yang akan muncul sebagai breaking news. Kemudian nanti kita ambil dari apa? Nah, ini berdasarkan kategori. Enable feature slider. Nah, ini kita pilih yes. Kemudian slidernya ini nanti kita ambilkan juga dari kategori. Kemudian enable editor pick after menu, yes, kita pilih di sini. Kemudian check editor pick kategori. Nanti kategorinya apa saja nanti kita akan memilih setelah kita membuat kategori. Enable like box in gallery post format slider, kita pilih yes. Kemudian untuk banner ini nanti yang akan muncul sebagai promosi atau iklan. Nah, ini kalau kita membutuhkan atau kita akan memunculkan, kita pilih yes. Kalau tidak, sementara kita pilih no. Ini ada ukurannya 728 x 90 pixel. Kemudian enable footer banner, ini sementara kita pilih no. Untuk banner-bannernya di awal kita pilih no, tidak kita pasang dulu. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan berikutnya, termasuk untuk yang paling penting adalah layout dan stylish. Nah, layoutnya ini kita buat defaultnya 3 kolom seperti ini. Ini bisa kita 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 2 kolom, dengan yang sebelah kiri lebih besar 2/3, yang sebelah kanan 1/3, atau ini sebaliknya. Nah, kita pilih yang standar, ini 3 kolom. Kemudian stylish, nah ini yang terpenting untuk pewarnaan. Nah, kita pilih warna apa. Jadi nanti kita akan memilih warna yang kira-kira bagus untuk segar, kemudian sesuai dengan yang kita butuhkan tentunya. Ya, kita pilih warna seperti ini. Kemudian untuk body background, kita pilih warna grey. Kemudian untuk header background kita pilih warna yang lain, biru muda. Select font color logo text, ini warna hitam, kita biarkan dulu. Dan tentu nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk masalah warna ini sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang pas, yang warna apa. Tetapi pada prinsipnya bahwa warna yang kita pilih adalah warna-warna yang sifatnya adalah objektif. Artinya tidak hanya sekedar baik menurut kita, menurut saya, tetapi harus baik menurut orang lain juga.
kemudian di sini ada other setting, enable auto read more, kita pilih yes. Kemudian ini untuk memastikan terkait biasanya kalau kita memberikan posting yang cukup panjang, maka akan otomatis untuk meringkas satu paragraf di awal, kemudian berikutnya ada read more. Word display for auto read more, kita pilih 15 di sini. Enable related post, kita pilih yes. Jadi untuk relasi, kalau kita memposting salah satu postingan, nanti dia akan berelasi dengan postingan yang lain. Dasarnya adalah kategori umpamanya. Enable share post, kita pilih yes. Kalau sudah kita mengatur pada dasar seperti ini, kita pilih save. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita refresh di sini. Nah, oke, jadi ini sudah mulai muncul hasilnya seperti ini. Ini bentuk di awal, sehingga nanti kita bisa mengisi untuk memulai pada pengaturan widget dan seterusnya. Ini untuk instalasi dari theme atau template yang nantinya akan kita pakai pada website yang kita bangun. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk template ini bisa berubah-ubah atau sangat dinamis, tetapi yang terpenting saat sekarang ini, template yang kita butuhkan adalah template yang bersifat responsif. Artinya dia bisa dibuka pada PC, dia juga bisa dibuka pada ponsel atau telepon seluler. Jadi dia akan sifatnya responsif, dia bisa beradaptasi dengan baik. Itu sifat yang terpenting untuk sebuah template, tema atau theme. Nah, ini demikian tadi terkait dengan instalasi. Nanti berikutnya kita akan mengatur widget dan bagaimana kita memberikan atau mengatur memposting berita ataupun artikel atau konten-konten yang diperlukan pada website yang kita bangun ini. Sekian, terima kasih.